Halo semua, selamat datang di Not Media. Yazi di sini dan inilah Not Media. Oke, di sini gua akan masuk ke episode KPK ya, yaitu akronim dari kuliah proses kehidupan. Nah, kenapa gua ngambil diksi KPK terus akronim dari KPK itu adalah kuliah proses kehidupan? Kita masuk dulu ke diksinya dulu nih. Kuliah itu kan berasal dari bahasa Arab kuliah gitu kan. Kuli itu kaf dan lam gitu kan. Ya singkatnya lah itu bagian. Eh, Terus proses adalah serangkaian eh, yang dimulai dari input, output dan input. Gini kasarnya proses itu serangkaian gitu. Misalkan untuk mendapatkan energi, prosesnya kita makan, dicerna gitu nah. Nah, terus energi itu outputnya. Outcome-nya apa? Outcome-nya tindakan. Nah, balik lagi ke episode KPK ini. Di sini gue akan membahas stoicism ya atau stoik. Gini, gue itu belajar atau mengetahui dulu ya, mengetahui lalu belajar tentang stoik itu dari salah satu panutan gua, panutan tingkat mahasiswa ya, maksud gua panutan tingkatan sekelas mahasiswa atau sekelas aktivis gitu, yaitu Bang Ferry Irwandi. Nah, awal mula gua tahu stoicism itu seingat gua ya, koreksi kalau gua salah, dari Bang Ferry. Jadi Marcus Aurelius lah. Bentar, ada deh sebelum Ferry Irwandi itu siapalah, gua lupa. Dia falsafah juga, dia belajar filsafat juga. Lupa. Pokoknya ada beberapa orang termasuk Bang Ferry Irwandi yang ngajarin tentang yang ngajarin dan menjelaskan seputar stoik gitu kan. Nah, di sini gue akan storytelling seputar stoik di episode KPK ini tuh yang berkaitan dengan pengetahuan gue baik secara pengalaman maupun secara spiritual gitu. Nah, balik lagi gini, gua melihat sudut pandang stoik itu hal yang apa ya, terapi yang bisa menyembuhkan masalah gua, terapi atau cara yang bisa gua berdamai dengan keadaan, dan mungkin melalui stoicism gua bisa balik untuk menyadari bahwa kehidupan ini tuh sementara. That's it. Nah, gua melewati serangkaian proses yang sebegitu lama, jatuh bangun, dan proses-proses yang gua tulis di buku gua, di buku Y. Nah, WHAY itu tuh membahas semua lah. Nah, di sini gua mau ngebahas dulu seputar stoik yang berkaitan dengan agama. Tentunya agama yang gua dalami yaitu agama Islam. Gini, stoik itu kan simpelnya ya, sederhananya gini. Stoik itu belajar atau menerapkan atau cara berpikir bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, salah satu hal yang bisa kita kendalikan adalah bentar, gue mau ngabarin dulu. Lupa. Sama tadi. Gue belajar stoik itu ketika balik lagi tadi, stoik itu mengajarkan bahwa kita harus berdamai dulu nih dengan dengan diri kita sendiri gitu. Gue sempat uh, gue sempat bukan sempat ya, gue pernah membaca bahwa ya kita harus bisa berdamai dengan diri kita harus bisa mengutamakan diri kita sebelum mengutamakan orang lain, kita harus bisa menyelamatkan diri kita sebelum menyelamatkan orang lain.
Dalam artian kita dulu nih yang harus sehat gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain kalau diri kita nggak sehat, kalau diri kita sakit gitu kan. Nah, tertuang juga di Al-Quran itu kum anfusakum gitu loh. Naro kum tuh diri kamu, anfusakum baru tuh orang lain gitu kan, di luar diri kita, naro dari api neraka, selamatkanlah diri kita dari api neraka. Nah, balik lagi ke stoik tadi, gue belajar stoik untuk bisa mengenal diri gue. Ternyata hal yang paling fundamental dalam diri manusia, terutama diri gue, yang sesungguhnya kita tidak bisa mengendalikan nih. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti orang lain yang bisa membuat kita bahagia, lalu ekspektasi kita terhadap orang lain, kita nggak bisa mengendalikan itu. Rasa sedih orang lain, kebahagiaan orang lain, kita nggak bisa mengendalikan itu. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Kalau dari agama disebut ikhtiar. Contoh, kita tuh misalkan senang nih sama si A. Rasa senang itu yang memantik bahwa kita ingin berbuat baik nih ke si A ini. Dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita bahwa ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan feedback. Entah apresiasi dari si A yang kita senangi, entah apapun itu yang membuat ada dalam tanda kutip feedback atau timbal balik. Nah, pernah ada ucapan dari teman gua, tidak ada mungkin timbal balik kalau gak ada timbul baik gitu kan. Nah, dalam artian berbuat baik dahulu lah sebelum kita ingin diperbuat baik. Nah, itu gue setuju dengan sistem itu. Jadi tugas kita berbuat baik, dan ketika si A ini tidak memberikan feedback kepada kita, contoh misalkan kita mau ngasih boneka lah ke si A ini. Nah, kita ngasih boneka, terus kita punya ekspektasi tinggi terhadap si A ini. Dengan kita kasih boneka, dia ngasih apresiasi, terus bahkan even dia ngasih juga hal lain, dan entah apapun dia ngasihnya yang membuat kita merasa dihargai dan dihormati. Sebetulnya tidak dalam posisi itu. Ketika kita menyadari tentang stoicism, ketika kita tentang menyadari ikhtiar, kalau dalam tanda konteks agama melihat takdir itu terhadap qada dan qadar, kita tidak akan melihat itu. Jadi seolah-olah rasa sakit yang kita alami itu adalah rasa sakit yang dibuat oleh diri kita sendiri. Dalam artian kita memantik emosi kita, mendorong si badan kita untuk bisa berbuat baik, masuk ke logika, sampai pada saat si logika berpikir bahwa ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu. Nah, ketika kita akan mendapatkan kebaikan itu, harusnya kita tidak berharap, kita tidak berekspektasi atau minimalisirlah harapan ekspektasi itu. Agar apa? Agar kita tidak merasa kecewa. Karena balik lagi, kenapa agama berbicara bahwa manusia dapat kecewa, rasa kecewa timbul karena manusia itu sebetulnya karena kita berharapnya kepada manusia. Jika kita berharap kepada Yang Maha Kuasa, tidak akan ada rasa sakit itu. Kenapa gue bisa berbicara seperti ini? Karena gue mengalami itu. Let's say di masa lalu, kita bicara 2012 lah. 2011-2012. Gue yang berbuat baik tuh gue ingin melakukan feedback. 2012, 13 sampai 16. Gue ngerasa bahwa kok kenapa gue sesakit ini? Gue bertanya itu. Apa yang salah dalam diri gue? Kenapa ketika kita berbuat baik kita tidak diperlakukan dengan baik? Even kita tidak mendapatkan kebaikan itu terhadap diri kita lagi. Nah, balik lagi, ketika kita merasa bahwa kita ingin mendapatkan kebaikan itu lagi, kita berharaplah terhadap orang yang kita perlakukan baik. Nah, dari situ gue merasa bahwa ternyata kebaikan orang lain itu bukan urusan kita, bukan urusan orang yang berbuat baik. Nah, itu sebabnya gue berpikir ulang di 2016. Ketika kita berbuat baik, that's it. Silahkan kebaikan itu yang menjawab prosesnya. Ketika kita berbuat baik, silahkan waktu yang menjawab prosesnya. Prosesnya itu berbuat baik,
waktu yang jauh, mungkin masa depan. Even si A ini tidak berbuat baik kepada kita lagi nih dalam tanda kutip, ya that's it, selesaikan gitu loh. Jadi kalau istilah agamanya itu tawakal, kalau istilah Islamnya itu tawakal, ya udah serahkan pada yang maha kuasa. Karena kelak we never know loh, bisa aja yang berbuat baik itu si B, si C, si D. We never know ketika kita berbuat baik, ini jauh-jauhnya disaksikan oleh daun, disaksikan oleh gunung, disaksikan oleh langit. Kan itu semua makhluk Tuhan ya. Kalau dalam agama gue, itu semua makhluk Tuhan yang semua ada di alam semesta ini makhluk Tuhan, disaksikan oleh mereka. Dan we never know ketika mereka berdoa. Kita gak tahu loh doa siapa yang akan diijabah. Terlalu jauh ketika kita berbicara makhluk lain seperti gunung, seperti tanaman, seperti hewan, seperti langit, dan lain sebagainya. Kita kan gak tahu ketika kita tadi balik lagi berbuat baik kepada si A, secara gak langsung dia tidak ngasih feedback, tapi secara tidak langsung dia berdoa. Kan dari situ kita gak tahu ya doa dan yang ada dalam isi hati dia tuh setelah kita berbuat baik, kita kan nggak tahu. Bisa saja ketika kita berbuat baik pada pagi hari kepada si A ini, malam harinya dia berdoa kepada kita, dan apapun itu doa-doa yang baik, dan itu mengalir. Kan kita nggak tahu. Nah dari situ kita mencoba untuk belajar untuk berhusnuzon, belajar untuk positive thinking, bahwa sesungguhnya kepercayaan terhadap sebuah kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Adapun orang lain yang berbuat jahat kepada kita, ya silahkan, itu hak orang lain. Ya kalau mungkin merugikan kita hindari. Ya kalau tidak merugikan kita, kalau merugikan kita hindari. Ya kalau merugikan banget kita batasi. Ya kalau misalkan kita bisa bernegosiasi, jangan gini nih, kita baiknya kayak gimana, kan kita bisa berinteraksi. Kan kita bisa berkomunikasi gitu. Nah, gue menemukan itu tuh tidak serta-merta bisa diucapkan pada saat ini. Kenyataan dan pengalaman mengajarkan gue untuk bisa beradaptasi terhadap sebuah proses. Dan waktu menjadi pembeda bahwa ketika kita semenerima itu menghargai proses dan menikmati waktu itu, menikmati sebuah waktu, maka waktu itu akan menjawab apa yang telah kita perbuat di masa lalu yang sudah lewat. Nah mungkin gue sebagai orang Islam, gue junjungannya Nabi Muhammad, gue percaya akan ada suatu masa bahwa kebaikan itu akan balik lagi kepada kita. Perlu diingat apa yang membuat umat orang beriman dan orang Islam itu tenang? Adanya akhirat. Adanya akhirat yang membuat kita tenang, yang membuat kita tidak risau. Dengan ibadah kita percaya bahwa akan ada hari pembalasan, dengan ibadah kita bahwa kita percaya bahwa kebenaran akan ditampakkan sesungguhnya, bahwa yang berbicara bukan mulut, bahwa yang berbicara adalah siapa yang berbuat, bahwa tangan ini bahwa ketika memang tangan ini berbuat, bahwa tangan itu yang akan mempertanggungjawabkannya. Bahwa ketika mata ini yang berbuat, bahwa mata itu yang akan berbicara, bukan mulut yang berbicara. Maka mereka akan bersaksi terhadap diri kita, terhadap perlakuan kita di masa depan, di masa akhirat dalam konteks Islam, bahwa kenapa kita harus takut terhadap dunia. Selama kebenaran itu kita tegakkan, selama kebenaran itu selama kita berada dalam jalur kebenaran, kenapa kita takut? Nah balik lagi tentang stoik tadi dan kodar. Gue bisa belajar stoik, gue bisa belajar kodo dan kodar itu jauh banget prosesnya. Gue mengalami jatuh bangun, kuliah gue gagal putus cinta, usaha gue pernah gagal, itu bagian dari proses. Dari proses kita belajar, dari proses kita bisa memahami, dari proses kita bisa memaklumi dan memahami bahwa kita manusia, bahwa kita butuh orang lain, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, dan terutama kita butuh siapa?
butuh yang maha kuasa. Kita butuh Allah, kita butuh orang yang maha membolak-balikan diri kita selaku manusia. Dan dari situ orang beriman dan orang yang berbuat baik tidak akan pernah takut oleh siapapun dan oleh apapun. Selama kebenaran itu ditegakkan dan kebenaran itu akan menemukan jalannya. Nah, balik lagi ke stoicism tadi dan kodar dan kodar. Gue kadang bingung terhadap orang-orang yang begitu sangat berekspektasi. Bahkan mungkin kebingungan gue itu terjadi kepada diri gue di masa lalu. Lewat pemikiran gue yang saat ini. Tapi memang prosesnya harus seperti itu. Dinamikanya harus seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu bahwa asam itu garam sebelum kita membuktikan bahwa garam itu asin. Pun demikian, yang mengajarkan kita untuk bisa kuat dan tumbuh, yang patah hati, terus akhirnya tumbuh, yang tahan banting, bisa kuat dibanting, itu apa yang mengajarkannya itu adalah proses. Yang mengajarkannya adalah waktu, yang menjawabnya adalah waktu. So, jadi tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik, tidak ada kata terlambat untuk bisa mendoakan siapapun itu, tidak ada kata terlambat untuk untuk melakukan hal yang sesuai norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Itu sebabnya gua dari dulu tidak pernah menjadi orang lain. That's it. Gua tidak pernah berharap gua ABCD, enggak. Even gue berusaha untuk menjadi sesuatu, iya. Tapi kelak gue menyadari bahwa limit gue, contoh, kita punya angka 1 sampai 10. Limit gue nih di 7 nih. Ketika gue gak mampu ke 8, gue akan berusaha dulu sampai ke angka 8. Ketika gue gak bisa, misalkan contoh nih di ujian lah, gue gak lulus, ya gue akan belajar lagi. Pun demikian hal yang lain yang gue ngerasa bahwa kita butuh anak tangga untuk sampai ke puncak. Kita butuh step, kita butuh proses, kita butuh dinamika. Dan terutama kita butuh diri sendiri. Nah, balik lagi ke stoik dan kodar tadi. Bahwa stoik hasil dari pemikiran Marcus Aurelius bahwa kodar dan kodar berasal dari agama Islam. Bahwa pasti ada keterkaitan antara stoik dan kodo dan kodar. Bahwa kodo adalah ketetapan yang benar. Takutnya gue salah nih. Kodo dan kodar. Nah, kodo adalah ketetapan. Jadi kodo itu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Kalau kodar ketetapan yang bisa dirubah. Nah, balik lagi tadi mungkin Stoik itu mengajarkan tentang kodo dan kodar juga, namun dalam konteks pemikiran manusia. Nah, mungkin kodar itu adalah hal yang bisa kita kendalikan, seperti kita berusaha, seperti kita berikhtiar, seperti kita berusaha untuk mencari makan, itu adalah kodar, mencari dan lain sebagainya. Kalau kodo itu kan misalkan mati, hidup, terus kita dilahirkan sebagai pria atau wanita, kita bahwa akan ada hari akhir, 1 minggu itu 7 hari, 1 jam itu 60 menit, dan lain sebagainya, bahwa bumi mengelilingi matahari dan lain sebagainya, bahwa ada bumi, bulan dan lain sebagainya. Itu kodo. Nah, kodar itu adalah hal yang bisa kita kendalikan, seperti misalkan rezeki, terus kepemilikan, kita makan apa dan lain sebagainya, itu kan kodar, bagian dari ikhtiar. Nah, balik lagi, stoik dan baik stoik atau kodo dan kodar itu mengajarkan gue untuk bisa mengenal diri gue sendiri. Gue punya cara, gue punya metode, gue punya cara berpikir yang mungkin bermula dari nature dan nurture ya. Nature itu by gen, nurture itu by perlakuan. Tuh gua nikmati kok, gua alami kok, gua jalani proses itu. Gua dulu yang
tidak punya cita-cita, hanya menyukai sepak bola, terus akhirnya beralih dan lain sebagainya. Gue akhirnya yang saat ini mencintai ilmu pendidikan, gue yang saat ini sangat mencintai sains, dan gue menjalani proses itu. Dan yang terpenting gue tidak pernah menjadi orang lain. Gue berusaha untuk tidak itu, untuk tidak menjadi orang lain. Gue tidak terinfluence oleh orang lain. Ketika orang lain memiliki pendapat, gue pun memiliki pendapat. Bahwa gue juga memiliki sudut pandang. Nah, balik lagi tentang stoik, balik lagi tentang KPK tadi, kuliah proses kehidupan. Balik lagi, yang orang baru akan timbul empati, orang baru akan, mungkin ya ini endgame-nya, orang mungkin baru akan timbul empati dan simpati ketika orang merasakan hal yang sama dengan kita. Contoh, kita bilang ke orang, atau orang bilang ke kita, lu ngapain sih galau karena cewek? Ya mungkin dia belum mengalami. Atau di aspek lain bahwa kita akan bisa nge-counter itu. Di apa? Di kelemahan dia. Karena sejatinya manusia itu punya kekuatan dan kelemahan, punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita nggak bisa nih mengeneralisir bahwa sakit hati seseorang itu disamaratakan, nggak bisa. Bahwa ada keunggulan dalam diri A, iya. Bahwa ada juga kelebihan dalam kekurangan dalam diri A, iya. Dan proses penerimaan itu yang bisa mengantarkan kita untuk kita bisa menjadi diri sendiri, untuk kita bisa menjadi manusia. Nah, balik lagi, gue menyarankan untuk kita jangan pernah mau atau jangan pernah berhenti untuk berusaha, berikhtiar, dan berproses. Jangan sampai kehilangan prosesnya. Kenapa? Yang membuat kita nikmat itu adalah prosesnya. Hasil adalah konsekuensi, dampak dari apa yang kita usahakan, dari proses yang kita jalani. Contoh, kenapa orang bisa jadi presiden? Karena dia berikhtiar untuk menjadi presiden. Presiden itu adalah dampak. Atau presiden itu adalah gini. Jangan bilang dampak deh. Presiden itu adalah konsekuensi. Dari apa? Dari seseorang yang mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Proses mencalonkan diri itu kan proses penggodogan, proses kehidupan yang dia lewati. Entah dia bisa berinteraksi, entah dia berusaha, entah dia mendirikan partai, entah dia memberikan pengaruh. Itu kan balik lagi ke ikhtiar ya. Nah, tidak ada mungkin hasil tanpa sebuah proses. Nah, mungkin teman-teman bisa meninggalkan logika akal sehatnya di kolom komentar. Berikan penjelasan ke gua sebuah hasil tanpa proses. Nah, balik lagi tadi bahwa tentang stoik dan koda, gua percaya, gua sangat yakin bahwa orang yang menerima proses, orang yang berdamai dengan keadaan, orang yang mengenal diri dia sendiri, di dalam diri dia sudah ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ada di sini, di dalam hati. Jadi, oke, kebahagiaan bisa diukur, bisa. Kebahagiaan bisa dibeli, bisa. Kebahagiaan bisa dipantik, bisa. Tapi proses untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya atau end game-nya sebuah kebahagiaan itu di mana? Keputusannya ada di sini. Dalam artian, ketika ada sesuatu yang menimpa dan kita bisa menerima dan kita bisa berpositif thinking terhadap hal dan proses itu, bahwa kebahagiaan itu bisa muncul. Contoh, ketika kita berikhtiar untuk mendapatkan, ceritanya kita bekerja lah. Dalam hari Senin kita bekerja. Terus kita ingin makan sushi tei misalnya. Kita pengen makan, jangan sushi deh. Kita pengen makan nasi kuning. Terus kita berusaha ke sana ya untuk bisa makan nasi kuning. Even sorenya kita bisa makan nasi kuning, ya berarti proses dan kebahagiaan yang menuju ke sana tuh sudah bisa kecapai nih. Nah, ketika proses itu tidak minim dilakukan, ya gak mungkin dong
kita bisa mendapatkan nasi kuning? Ya kalau kita diam saja, kita berdoa, ya Allah, aku pengen nasi kuning hari Senin buat buka puasa misalkan. Terus dia diam aja. Ya gak mungkin nasi kuning datang dari langit gitu. Ya pasti butuh proses, butuh ikhtiar itu. Nah balik lagi tadi, gue mengajak teman-teman gue, penonton gue untuk senantiasa berproses, untuk senantiasa berikhtiar, dan ketika proses ikhtiar itu sudah dilakukan dan hasilnya belum didapatkan pada saat ini, ya udah gak apa-apa. Yang penting kita gak prosesnya. Nah siapa tahu besok kita dapat yang lebih baik. We never know lah. Siapa tahu kita mendapatkan rezeki dari hal yang tidak terduga. Tiba-tiba kita di jalan, kita melihat, ternyata kita bisa jalan. Ada orang yang dalam tanda kutip ya, yang misalkan lagi sakit. Nah kita kan bisa menstimulasi diri kita untuk bisa bersyukur. Endingnya apa? Di bersyukur. Makanya dalam Al-Quran berbicara tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa ketika kita bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatnya. Nah itu tuh akan kerasa beneran deh. Karena apa? Mungkin ya proses rasa sakit, rasa kecewa yang bisa kita rasakan sebagai seorang manusiawi adalah fitrah. Tapi bisa menjadi fitrah lagi ketika kita bisa menyadari bahwa kesedihan dan kecewaan itu tidak merubah keadaan. Bahwa bangkit dari rasa sakit adalah pilihan yang terbaik menurut gua. Nah, gak tahu menurut kalian kayak gimana. Karena ketika gua ngerasa bahwa sakit itu tidak bisa merubah keadaan, ya berhentilah dari rasa sakit itu. Ayo mulai. Contoh, ketika kita tidak bisa meyakinkan, contohlah ketika kita berkenalan, ketika kita berpacaran. Nah, ketika kita mengenal perempuan, terus perempuan itu memutuskan kita, ya udah gak apa-apa. Gua dulu nggak semenerima itu juga kok, beneran deh. Gua proses diputuskan oleh ya orang yang gua sayang pada waktu itu. Gua mengalami juga kok proses yang sesakit itu. Ya hargailah proses itu, hargai keputusan dia. Ya, kita harus bersyukur bahwa kita diputuskan itu, kita gak tahu loh. Mungkin ada perempuan yang lebih layak, mungkin ada perempuan yang mungkin, atau laki-laki atau perempuan yang sudah diputuskan oleh laki-lakinya, ada laki-laki yang lebih baik lagi. Bahwa kemudian mungkin dari proses putus itu kita mendapatkan hal yang kita tidak duga, we never know. Kita nggak tahu. Hidup itu misteri beneran deh. Nah pertanyaannya, kita mau nggak mecahin misteri itu? Gitu. Gua diputuskan pada waktu itu, gua nggak menerima, gua menerima. Gua proses galaunya lama banget anjir. Gua proses galaunya sampai 700 hari coy. 2 tahun lebih lah. Ya 2 tahun lebih lah. Sampai gua menerima bahwa ya gua diputusin nih. Ya bahwa gua berpisah. Nah mungkin gue mengambil kesimpulannya bahwa kenapa gue harus bersyukur diputusin pada waktu itu dan dirasakan sekarang, bahwa gue gak kebayang kalau akhirnya kami berdua, bahwa dia berpisah, minta pisah atau minta putus setelah nikah. Itu kan mungkin sakitnya lebih lagi. Nah gue berpositif thinking, gue berkesimpulan bahwa ini keputusan Allah, keputusan yang tidak bisa kita kendalikan, keputusan orang yang maha memiliki manusia. Kenapa gue bisa berbicara seperti ini? Gue berdamai dengan sebuah proses. Balik lagi ke proses. Proses gue sebegitu jatuh bangun. Contoh, usia gue sekarang 30, mau maju 31. Orang bicara A, B, C, D, kenapa lo belum nikah, kenapa, dan lain sebagainya. Orang kan gak tahu proses apa yang kita hadapi. Dan gue tipe orang yang kalau orang gak nanya, gue gak akan jelasin. Karena apa? Karena gak penting. Karena
ada sebagian prinsip gue gak pengen tahu urusan orang, dan orang jangan tahu urusan gue. Ketika gue cerita ke orang dan orang itu mau nerima, ya alhamdulillah. Pun gue akan menerima cerita orang ketika orang itu percaya terhadap gue, dan gue akan kasih solusinya. Dan gue juga ngerasa bahwa ketika gue butuh orang lain, ketika orang lain belum bisa ngasih solusinya, ya gak apa-apa. Nah, balik lagi tentang KPK tadi, kuliah proses kehidupan. Nikmatilah proses, tidak hanya menikmati hasil. Karena jika kita menikmati hasil, kita akan mudah merasa kecewa. Dan balik lagi kepada teman-teman, jangan sampai kehilangan prosesnya. Nikmatilah kehidupan yang hanya sekali ini. Gapailah cita-cita setinggi langit. Ketika kamu ngerasa bahwa gue perlu lagi kuliah lagi. Bahwa gue pengen bisnis lah. Bahwa gue sebagai seorang seniman, ya menjadilah seorang seniman. Bahwa gue pengen jadi tukang parkir, misalnya jadi tukang parkir. Bahwa gue pengen jadi pemain bola, ya jadi pemain bola. Anything and everything, jadilah diri sendiri dan jangan takut. Tiap orang tuh punya kelebihannya, tiap orang tuh punya nilai, dan nilai itu mau dibawa kemana. Nakallah, berbuat baiklah, cintailah sesama, mencintai sesama manusia. Mencintai sesama manusia itu dalam artian mencintai di sini tuh ya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan seperti tolong menolong. Jangan sampai gagal menerjemahkan sebuah kenyataan bahwa menyalahgunakan diksi dan lain sebagainya. Cinta di sini tuh dalam artian hal-hal yang berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan sayang. Bahwa simbol cinta itu adalah berbuat baik kepada sesama, tidak merugikan orang lain, dan tentunya mengakui bahwa ketika memang ijazah itu palsu, maka palsu, sebutin aja udah. Itu aja video rekaman gue kali ini. Subscribe jika channel ini bermanfaat, like jika suka video ini, dislike jika tidak suka video ini. Selamat ketemu di video selanjutnya. Ya, jadi sini dan inilah Nat Media. Dadah.